Karena pada saat itu dia merasa kalau nama Amazon ini membuat kapal ini menjadi sangat-sangat sial dan membuat tragedi-tragedi terjadi di kapal ini. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat aja dimanapun kalian berada. BTW aku ucapkan selamat datang di channel ini. Dan kali ini aku akan lebih memfokuskan channel ini untuk segala sesuatu atau kasus-kasus yang berkaitan dengan kejadian-kejadian unsolved case yang tentunya masih membuat kita penasaran akan sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kasus ini. Kok bisa kasus ini seolah-olah tidak dapat dipecahkan baik secara ilmiah ataupun memang karena sesuatu hal yang seharusnya bisa dipecahkan secara ilmiah, tetapi dikarenakan adanya kekurangan teknologi atau kurangnya bukti-bukti sehingga kasus ini menjadi sebuah kasus yang tidak terpecahkan. Yang tentunya akan membuat kita bertanya-tanya dan bahkan berasumsi hingga menimbulkan sebuah teori-teori konspirasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dari kasus ini atau yang menjadi jawaban dari kasus ini. Andai kata tuh ya, kalau untuk cerita novel nih, si penulisnya ini cuman membuat open ending, jadi kita bisa membuat endingnya kita masing-masing dan berasumsi tentang bagaimana sebenarnya karakter utama ini berakhir. Dan ya, aku harap kalian semua bisa komen di bawah mungkin untuk kasus-kasus unsolved case yang bisa aku bawakan di channel ini. Dan BTW aku terima kasih banget karena kemarin ada juga yang akhirnya request untuk beberapa kasus yang bisa aku bawakan di channel ini. Dan ya, aku harap kedepannya kalian semua bisa lebih mau untuk menulis di kolom komentar tentang apa aja yang bisa aku bawakan di channel aku. Oke, balik lagi ke inti dari video kali ini. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kejadian yang terjadi di laut dan yang berkaitan tentunya dengan kasus unsolved case. Dan mungkin beberapa orang atau beberapa dari kalian nih yang sangat tertarik dengan kisah-kisah misterius atau sebuah kisah yang bahkan tidak bisa dipikirkan secara logika, pasti tahu tentang salah satu misteri kelautan terbesar yang pernah ada, yaitu berkaitan dengan kejadian yang menimpa kapal Mary Celeste. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kapal Mary Celeste ini dan misteri-misteri apa yang melingkupi kapal ini? Di video kali ini aku akan mencoba menguraikan satu persatu dan menjelaskan beberapa teori-teori yang akan aku bagikan ke kalian. Tetapi yang pasti nanti ini videonya bakalan panjang banget dan mungkin aku akan membuatnya menjadi 2 video yang pasti kalian harus menonton tuh dari awal sampai akhir karena kasus ini benar-benar seru banget dan aku sudah nge-save kasus ini dari akhir tahun lalu, tapi baru bisa aku bawakan di video tahun ini, tahun inilah, di 2022. Oke, sebelum kita memulai, lagi-lagi aku mengingatkan ke kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kasus-kasus unsolved case selanjutnya yang akan aku bawakan di channel ini. Dan gak usah berlama-lama, kita akan langsung saja mulai ke ceritanya. Yuk kita mulai. Kita akan mulai dengan pembahasan awal mula terlahirnya kapal Mary Celeste. Tepatnya pada tanggal 18 Mei 1861 di Pulau Spencer, Nova Scotia, sebuah tempat pembuatan kapal bernama Joshua Davis telah selesai membuat sebuah mahakarya terbesar yang pernah mereka buat saat itu, yaitu sebuah kapal dagang dengan tinggi 103 kaki atau 31 meter dan lebar 25 kaki atau 7,6 meter dengan berat 282 ton. Kapal ini sendiri terbuat dari kayu cemara, pinus, bridge, serta memiliki 2 tiang layar dan diberi nama Amazon. Pada saat itu, Amazon ini diyakini akan menjadi kapal terbaik di masa depan. Pemilik awal kapal Amazon ini terdiri dari 8 orang investor yang berasal dari Cumberland County dan Kings County, Nova Scotia, yang saat itu diketuai oleh pemimpin dari pembuat kapal yaitu Joshua Davis dan seorang pedagang lokal bernama William Henry Bigawol. Setelah akhirnya melakukan final touch up dari pembuatan kapal ini, akhirnya kapal ini lalu didaftarkan di pelabuhan lokal di kota Pressboro, Nova Scotia. Dengan kapten pertama yang dipercaya untuk mengemudikan kapal ini bernama Robert McClellan, yang juga merupakan anak dari salah satu investor kapal tersebut. Semua happy dan sudah membayangkan cuan-cuan keuntungan dari pengangkutan barang-barang dagang yang akan dibawa oleh si Amazon. Nah, tiba-tiba terjadilah tragedi yang pertama. Tepat
Tepat 9 hari setelah Kapten McClellan mengambil alih kepemimpinan kapal Amazon, dia meninggal dunia di atas kapal Amazon dikarenakan mengidap pneumonia. Atau kalau kalian tahu, pneumonia itu peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Yang tentunya cukup tragis untuk seorang kapten yang baru saja memegang sebuah kapal dalam waktu 9 hari saja. Dan kesedihan ini tidak berlarut lama. Setelah meninggalnya kapten pertama, para investor lalu segera mengangkat kapten kedua yang bernama John Nutting Parker, dan terjadilah tragedi yang kedua. Tragedi yang kedua ini terjadi ketika Kapten Parker saat melakukan tugasnya untuk berlayar mengantarkan barang dagangan yang dititipkan di kapal Amazon menabrak sebuah kapal nelayan yang akhirnya membuat Amazon harus kembali lagi ke pelabuhan karena ada kerusakan di bagian kapal yang harus dibetulkan. Nah, tidak berhenti di situ saja. Pada saat perbaikan, tiba-tiba api muncul di area perut kapal atau tengah kapal dan membuat kobaran api yang cukup besar bagi Amazon. Para investor yang mengetahui kejadian ini apalagi sampai membuat mereka gagal berlayar, yang otomatis membuat kerugian karena harusnya mereka bisa mengambil cuan dari barang yang dia angkut, ternyata tidak bisa karena harus memberi uang tambahan untuk perbaikan kapal Amazon. Plus tiba-tiba perbaikannya tidak berhenti di situ saja, tetapi muncul api yang tentunya membuat biaya perbaikannya lebih tinggi lagi. Mereka lalu marah dan akhirnya memecat Kapten Parker. Setelah pemecatan Kapten Parker, tragedi atau kesialan-kesialan yang dialami Amazon berhenti sekitar 5-6 tahun. Jadi selama itu Amazon mendapatkan keuntungan yang cukup bisa dibilang luar biasa juga, dan membuat para investor itu happy sampai akhirnya di tahun 1867 terjadilah tragedi yang ketiga. Saat itu ada sebuah jadwal pelayaran reguler bagi Amazon yang harus mengangkut beberapa barang dagang. Dan namanya juga jadwal reguler yang seperti biasa, jadi tanpa pikir panjang mereka lalu bersiap dong nih kapal untuk mengangkut barang-barang dan berangkat ke tempat tujuan barang ini harus diantar. Ternyata ketika awal perjalanan tiba-tiba ada angin topan di Glace Bay, Nova Scotia yang membuat kapal Amazon terhempas dan kapal serta puing-puingnya tersangkut di bebatuan. Pada saat itu biaya pengangkutan atau penyelamatan kapal dan juga puing-puingnya membutuhkan biaya yang cukup tinggi, dan investor-investor dari kapal Amazon ini bilang kalau mereka tidak ada dana, mungkin karena pada saat itu mereka harus mengganti biaya ke para pedagang yang sudah menitipkan dagangan mereka ke kapal Amazon, sehingga akhirnya mereka menyerah dengan adanya kapal itu dan membiarkan kapal itu tetap berada tersangkut di bebatuan dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian kabar ini sampailah ke telinga salah satu investor lain yang bernama Alexander McBean, dan dia berinisiatif untuk mencoba mengangkat puing-puing dari kapal plus kapal yang tersangkut di bebatuan itu, dan finally dia bisa dan membuat kapal itu bahkan sampai bisa mengapung kembali di lautan. Mungkin pikirnya dia mau uji coba sebelum mencoba membeli kapal itu kali ya. Tetapi pada saat itu ternyata kepemilikan kapal berubah nih dari investor-investor 8 orang itu tadi, yang akhirnya menjadi kepemilikan dari Richard Haines yang saat itu dibeli dengan harga $1.750, yang tentunya membuat Bapak McBean ini tidak untung apapun karena dia yang aslinya mungkin mau mencoba untuk mendapat keuntungan dari kapal yang sudah terdampar ini, ternyata kapal ini sudah dimiliki oleh Haines. Harusnya kalau aku jadi dia mungkin tak beli dulu ya kan, baru habis itu selamatkan. Oke, akhirnya setelah kepemilikan kapal ini jatuh ke Haines, lalu Haines memperbaiki kapal Amazon saat itu. Banyak lah ya yang harus diperbaiki, yang tentunya cukup memakan biaya, yaitu pada saat itu biayanya sekitar 8.825 dolar atau setara dengan, bentar aku hitung, kalau dirupiahkan pada saat ini sekitar 123.550.000, yang tentunya pada saat itu merupakan nominal yang cukup sangat besar. Setelah dia akhirnya memperbaiki Amazon ini, dia sempat berpikir untuk mengganti nama Amazon karena pada saat itu dia merasa kalau nama Amazon ini membuat kapal ini menjadi sangat-sangat sial dan membuat tragedi-tragedi terjadi di kapal ini. Kemudian akhirnya setelah perbaikan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh si Haines ini, di tahun 1868 kapal ini telah siap berlayar lagi dan didaftarkan di Amerika dengan nama yang telah diganti menjadi Mary
Mary Celeste. Dan setelah pendaftaran selesai, Hannah selalu membagi kepemilikan Mary Celeste dengan cara menjual beberapa lembar saham secara terbuka. Dengan iming-iming yang dia janjikan saat itu adalah masa depan gemilang bersama dengan salah seorang kapten yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi, yaitu selama 18 tahun berlayar. Dan si kapten ini juga pernah menjadi kapten dari 5 buah kapal, dan juga dia dikenal memiliki beberapa buah kapal. Plus dia juga terkenal sangat baik dan sangat dihormati pada waktu itu, yaitu Kapten Benjamin Briggs. Selama beberapa tahun Mary Celeste berlayar tanpa ada kendala. Hingga pada tanggal 2 November 1872 ada sebuah muatan dagang yang saat itu menggunakan jasa Mary Celeste, yaitu perusahaan Meissner Ackerman & Co. yang pada saat itu membawakan atau mempercayakan barang dagang mereka, yaitu sebanyak 171 barel alkohol industri yang dibawa oleh Mary Celeste, dan muatan itu seharga sekitar $35.000 US otomatis, yang kalau dirupiahkan pada saat ini yaitu sekitar 490 juta rupiah, yang tentunya pada saat itu cukup banyak juga uangnya, dengan tujuan keberangkatan dari Staten Island, New York menuju Genoa, Italia. Pada zaman itu alkohol merupakan salah satu muatan yang sangat-sangat berharga. Ya istilahnya kalau zaman sekarang mungkin seperti batu bara, atau mungkin ya alkohol sendiri juga memang berharga sih. Yang itu akhirnya membuat perusahaan pengirim ini harus mengasuransikan kapal plus muatan di dalamnya dengan nominal sebesar $46.000 US, yaitu sekitar 664 juta rupiah. Di saat yang sama pada waktu itu juga ada satu buah kapal dagang yang bernama Dei Gratia dengan kapten bernama David Red Morehouse, yang merupakan juga teman dari Kapten Briggs, sedang menunggu muatan dagang yang berbeda di kapal itu. Dengan tujuannya mereka sama-sama ke Genoa, Italia. Hanya saja dia antriannya cukup lebih lama dibandingkan kapal dari Mary Celeste ini. Kemudian pada tanggal 5 November 1872, sebanyak 10 orang penumpang yang terdiri dari Kapten Briggs, istrinya Sarah Briggs, lalu anaknya yang bernama Sophia Matilda yang baru berusia 2 tahun, dan 7 orang kru bersiap untuk memasuki kapal dan berlayar ke lautan lepas dengan tujuan Genoa, Italia yang tadi aku sebutkan. Kemudian setelah seluruh persiapan sudah selesai, pada hari itu juga kapal pandu menuntun Mary Celeste untuk meninggalkan pelabuhan, tetapi dikarenakan pada waktu itu ada badai, akhirnya kapal harus menurunkan jangkarnya dan mengapung selama 2 hari. 2 hari kemudian, tanggal 7 November 1872, kapal Mary Celeste akhirnya baru benar-benar bisa berangkat berlayar, dan kapal Dei Gratia baru bisa berlayar 7 hari kemudian. Tanggal 4 Desember 1872, sekitar pukul 1 siang, juru kemudi kapal Dei Gratia sedang melakukan monitor dengan menggunakan teropongnya. Saat itu dia melihat sebuah kapal mengapung sejauh 5 mil atau sekitar 8 km dari posisi kapal Dei Gratia berada. Yang pada saat itu lokasi posisi kapal Dei Gratia ini adalah sekitar 600 mil atau 965 km di posisi barat Portugal. Pada saat juru kemudi memastikan dengan teropong tentang kapal yang dilihatnya itu, kapal itu terlihat benar-benar tidak wajar karena kapal itu benar-benar hanya terlihat mengapung tanpa adanya pergerakan apapun, dan layar kapal ini bahkan tidak mengembang, bahkan ada yang terlihat sobek. Jadi kalau kalian tahu ya kalian bisa coba sih di rumah. Kalau umpamanya di bak mandi kalian, kalau kalian pakai bak mandi tuh, itu kan air ya kan, air. Anggap aja ini laut ya kan. Kalau ada sesuatu yang bergerak, otomatis ada kayak apa? Percikan, ada kayak gerakan air. Nah, di situ kapalnya enggak ada kayak gitunya. Jadi benar-benar cuman ngambang, cuman kayak ngapung gitu aja, kayak kalian naruh spons tuh, udah diem gitu aja. Jadi itu yang dilihat oleh juru kemudi kapal. Jadi kan bener-bener aneh kenapa kapal ini diem di situ aja, apa yang terjadi? Otomatis kan dia berpikiran seperti itu. Dan melihat adanya tidak beresnya ini, akhirnya dia menyampaikan ke perwira 2 yang merupakan juga salah satu kru kapal di tempat itu,
di kapal di Gratia maksud aku, yang bernama John Reed. Nah, ternyata ketika dicek sama Pak John Reed ini, dia juga merasakan hal yang sama. Kok aneh ganjil? Awalnya mungkin si juru kemudi ini berpikiran kalau dia melihat hantu atau melihat sesuatu yang bayangan-bayangan aneh di laut dan dia berhalusinasi. Tapi ketika Pak Reed ini memastikan hal yang sama dan klop lah istilahnya, mereka lalu bergegas segera menemui Kapten Morehouse dan menceritakan semua yang mereka berdua lihat. Setelah Kapten Morehouse juga ikut mengamati kapal ini secara seksama dan secara jelas, jangan-jangan ini cuman kapal tipuan atau mungkin kapal perompak yang sedang mencoba menggaet si kapal di Gratia ini lalu dibajak. Jadi dia benar-benar memperhatikan secara seksama dan ternyata itu bukanlah kapal perompak atau kapal yang ditakuti oleh Kapten Morehouse. Akhirnya dia lalu memerintahkan tuh ke juru kemudi untuk dapat melihat kapal dari jarak yang lebih dekat biar lebih jelas sebenarnya kapal ini kenapa, apakah dia bisa menolong dan lain sebagainya. Jadi dia ingin melihat lebih jelas. Nah, pas kapal di Gratia ini semakin mendekat, sadarlah Kapten Morehouse kalau ini merupakan kapal dari sahabatnya, dari temannya, yaitu Kapten Brick, dan kapal itu adalah kapal Mary Celeste. Kapten Morehouse yang melihat ini menjadi sangat bingung dan sangat terkejut kenapa kapal Mary Celeste yang seharusnya sudah tiba di Genoa, Italia seminggu yang lalu ada di sini dan dalam kondisi yang cukup aneh. Kapten Morehouse pun mencoba untuk mengirimkan sinyal kepada kapal Mary Celeste ini untuk menanyakan apa yang terjadi dan kenapa mereka seperti itu, tetapi tidak ada satupun jawaban. Sampai akhirnya Kapten Morehouse memerintahkan 3 orang kru kapal untuk masuk dan memeriksa kapal Mary Celeste dan mencoba mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan kapal ini. Mungkin kan ada kemungkinan dibajak atau mungkin ada kemungkinan terjadi sesuatu yang buruk. Jadi dia ingin mencoba mencari tahu karena area itu sendiri, jalur yang mereka lalui itu memang biasa dilalui oleh para perompak. Jadi ya benar-benar jalur yang juga cukup berbahaya dan hal seperti itu juga bisa saja terjadi. Maksudnya dirampok oleh perompak. 3 orang kru di Gratia memeriksa kapal secara terperinci selama 2 jam. Kemudian salah satu kru kapal di Gratia yang bernama Olivier de Faunou melaporkan bahwa dia tidak dapat menemukan 1 orang pun di dalam kapal dan kondisi dek kapal pada waktu itu hampir seluruhnya terendam air setinggi 1,1 meter. Lalu hanya ada 1 buah pompa yang saat itu juga berfungsi aktif untuk mengeluarkan air-air dari dalam kapal, dan meskipun air menggenang di dek kapal, sebenarnya kapal itu masih bisa berlayar dan tidak tenggelam. Jadi benar-benar dalam kondisi yang sebenarnya masih bisa untuk sampai ke tujuannya. Dan bukan hanya itu saja, para kru di Gratia juga tidak dapat menemukan berkas catatan apapun, semuanya menghilang. Kecuali buku harian kapten kapal yang ada di tempat kemudi. Dengan catatan terakhir yang terekam pada saat itu adalah pada tanggal 25 November jam 8 pagi atau 10 hari sebelum kapal ini ditemukan. Yang berisikan lokasi mereka pada saat itu adalah 6 miles dari Santa Maria. Jadi catatan kapten ini biasanya berisikan per jam ketika dia mengecek kayak jam 7, jam 8, jam 9 itu dia posisinya di mana dan berapa miles. Kayak umpamanya nih jam 7 aku dekat dengan Singapura sekitar berapa miles kayak gitu. Dan pada saat itu berisikan seperti itu secara rinci, dan yang terakhir kali ditulis kapten itu yaitu tadi tanggal 25 November jam 8 pagi dan berada 6 miles dari Santa Maria. Nah, tidak hanya keanehan sampai di situ saja. Ketika para kru di Gratia ini mencoba mengecek secara keseluruhan area kapal dan tempat kemudi, ternyata dia ngelihat nih, kru-kru di Gratia ini dia ngelihat kalau jam kapal pada saat itu tidak berfungsi, mati. Terus kompas yang dimiliki oleh kapal Mary Celeste ini juga dalam kondisi telah rusak. Kemudian sektan dan Mary chronometer hilang bersama dengan satu-satunya skoci yang harusnya ada di kapal Mary Celeste juga hilang, sedangkan muatan lainnya tampak tidak tersentuh dan aman. Jadi kelihatannya barel-barel tong alkohol masih ada, terus beberapa hal itu juga masih ada, semuanya ada, lengkap kayaknya ya. Meskipun mereka nggak bisa ngitung tuh satu-satu, tapi kelihatannya masih ada semua tuh. Setelah 3 kru di Gratia yang diutus tadi melaporkan semuanya ke Kapten Morehouse, yang tentunya laporan yang sampai ke telinga Kapten Morehouse itu juga sangat ganjil dan membuat dia juga kebingungan sebenarnya kemana orang-orang yang ada di
kapal Mary Celeste ini ketika kok nggak ada di seluruh kapal, bahkan sudah digeledah juga nggak ada manusia di situ. Akhirnya memutuskan untuk memerintahkan beberapa anak buahnya untuk dapat mengendarai kapal Mary Celeste ini yang memang sebenarnya masih dalam kondisi bagus untuk dapat dibawa bersama-sama dengan kapal di Gartia sampai ke pelabuhan. Singkat ceritanya, kedua kapal ini lalu melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai tiba berlabuh di Genoa, Italia, dan penyelidikan pun mulai dilakukan. Penyelidikan awal dimulai dari bongkar muatan kapal Mary Celeste. Pada saat bongkar muatan sudah selesai dilakukan, diketahui ada 9 barel muatan alkohol telah kosong dan sebanyak 1.692 barel alkohol masih dalam kondisi aman dan tidak ada yang berkurang. Kemudian para penyelidik juga mengecek persediaan makanan yang ada di kapal itu dan ternyata persediaan makanan yang ada di kapal itu cukup untuk 6 bulan kapal Mary Celeste berlayar. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan barang-barang pribadi milik kru, istri kapten, dan juga anak kapten, dan semua barang-barang masih lengkap. Bahkan nih, di kamar kapten dan istri kapten Briggs masih ada perhiasan istri kapten Briggs yang lengkap, dan bahkan katanya nih ada berlian dan juga perhiasan-perhiasan lain yang sangat berharga dan bernilai sangat-sangat mahal pada saat itu masih ada lengkap di dalam kamar. Rapi, tidak tersentuh. Tidak berhenti dari barang-barang pribadinya saja, penyelidikan menyeluruh lalu dilakukan dengan pengecekan barang-barang yang ada di kapal lainnya dan juga pengecekan kondisi kapal. Pada saat dilakukan pengecekan, semua jas kru kecuali ada 2 orang jas hujannya kru yang memang hilang pada saat pelayaran sebelumnya, dan juga jas hujan untuk kapten, istrinya, dan juga anaknya semuanya masih lengkap berada di lokasi samping skoci harusnya berada, itu masih lengkap. Padahal seharusnya kalau memang skoci itu digunakan, si jas hujan ini adalah prosedur standar yang memang harus digunakan oleh para kru sebelum menaikin skoci, karena memang pada saat itu memang sudah di briefing lah ya, maksudnya kayak udah prosedur standar lah ya. Kalau di dalam skoci kita nggak akan pernah tahu berapa lama di dalam skoci kalau memang ada kejadian sesuatu hal kayak gitu. Jadi harusnya jas hujan kalau memang harusnya kalau memang skocinya digunakan, berarti jas hujannya ini juga ikutan hilang gitu kan, maksudnya udah ikutan dibawa aja. Ini tapi nggak, masih ada, semuanya masih ada. Kemudian diceklah semua sisi kapal, karena kan kapal itu terbuat dari kayu, siapa tahu kalau memang ada penyerangan atau mungkin perlindungan diri atau mungkin sesuatu, itu pasti ada goresan-goresan di kayu kapal. Entah di dek, entah di area kemudi, entah di kamar, atau mungkin ada barang-barang yang terlihat kayak ada aksi pembelaan diri, itu pasti kan ada kalau memang terjadi sesuatu kekerasan atau sesuatu hal buruk, ya kan? Tapi ternyata di situ nggak ada, bener-bener ya bersih, ya udah nggak ada. Jadi bener-bener kayak para manusia yang ada di kapal Mary Celeste ini antara pergi tergesa-gesa atau menghilang begitu saja. Kita akan masuk ke teori-teori yang ramai dipercayai oleh orang-orang. Teori yang pertama,